Kali ini saya akan menjelaskan tentang logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Pengertian algoritma dan pemrograman. Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca dengan orang barat menjadi algorisme. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar Al-Muqabalah, yang artinya buku pemugaran atau pengurangan. Dari judul buku itu kita memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Perubahan kata algoritm menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran sem berubah menjadi tem. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsi proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing komplit jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integer dan operator aritmatik, pernyataan penugasan, pernyataan sekuensial, pernyataan seleksi, dan pernyataan iterasi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Pertama, algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu pemroses harus A. mengerti setiap langkah dalam algoritma, B. mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Yang ketiga ada belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu. Yang keempat ada belajar memprogram. Pertama, belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, belajar memprogram belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Yang ketiga, belajar memprogram bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Yang keempat, belajar memprogram titik berat, desainer program. 5. Belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman, belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman, titik berat sama dengan coder. Yang keenam, produk yang dihasilkan pemrograman. 1. Program dengan rancangan yang baik, metodologis, sistematis. Yang kedua, dapat dieksekusi oleh mesin. Yang ketiga, berfungsi dengan benar. Keempat, sanggup melayani segala kemungkinan masukan. Yang kelima, disertai dokumentasi.
Yang keenam, belajar memprogram titik berat sama dengan desainer program. Algoritma terdapat aksi, yaitu kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas, dimulai saat TO dan berakhir pada saat T1. Yang kedua, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Notasi algoritma independen terhadap bahasa, pemrograman, dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama seperti resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun, dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi-operasi dasar itu. Yang berubah hanyalah kecepatan, biaya, atau tingkat ketelitian. Dalam sisi lain, setiap program dalam bahasa tingkatan tinggi selalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. Selanjutnya ada pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1. Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, metode langkah demi langkah secara eksas dalam memecahkan suatu masalah. Dalam pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri di atas runtutan sequence, instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan dan berproses. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Paradigma pemrograman yang lain adalah pemrograman fungsional, pemrograman deklaratif, dan pemrograman konkuren. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat atau mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Arti dari algoritma sendiri adalah 1. Penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang digunakan. Urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan dan membawa ke tujuannya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lain. Notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. 1. Notasi 1, urutan kalimat deskriptif. Notasi 2, diagram alir atau flowchart. Notasi 3, pseudocode. Yang pertama, notasi 1. Algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang. Segi 4, deklarasi luas panjang lebar sama dengan bilangan bulat. Deskripsi 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. 2. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkan luas. Notasi 2, seperti contoh gambar yang ada di slide berikut. Aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Judul atau header. 2. Kamus. Yang ketiga, algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antara tanda kurung kurawa. Contoh, kurung kurawa, komentar, kurung kurawa. Notasi algoritmis yang dituliskan di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh program. Notasi 3. Algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang. Segi 4, deklarasi luas panjang lebar sama dengan integer. Deskripsi input luas sama dengan panjang kali lebar, output atau luas. Selanjutnya ada judul atau header.
Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Sebagai contohnya, ada di gambar tersebut. Catatan: untuk memisahkan antara kata dalam judul algoritma, menggunakan tanda petik 2 bukanlah suatu keharusan. Anda dapat menuliskan luas lingkaran atau luas spasi lingkaran, tapi sebaiknya Anda tidak menggunakan spasi titik 2 untuk memisahkan antara kata di dalam algoritma. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu dalam kamus. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Nama variabel belum terdefinisi nilainya ketika didefinisikan. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan harga konstanta tersebut. Pendefinisian nama fungsi dilakukan sekaligus dengan domain atau range serta spesifikasinya. Pendefinisian nama prosedur sekaligus dengan pendefinisian parameter. Atau jika ada spesifikasi prosedur atau kondisi awal, initial state, kondisi akhir, dan proses yang dilakukan. Contohnya ada di gambar berikut. Nama sama dengan string kurung kurawah, suatu nilai yang merupakan kumpulan karakter kurung kurawah. P sama dengan poin kurung kurawah, suatu nilai pada bidang kartesian kurung kurawah. Cari sama dengan boolean atau kurung kurawah, suatu nilai logika kurung kurawah. Deskripsi dari algoritma. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa 1. Instruksi dasar seperti input atau output, assignment. 2. Sequence atau runtutan. Yang ketiga, analisa kasus. Yang keempat, ada perulangan. Setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Contohnya ada di dua gambar tersebut. Catatan untuk gambar yang pertama adalah untuk kata-kata input, output, if then else, output akan dipelajari lebih dalam bab-bab selanjutnya. Contoh penyelesaian masalah oleh algoritma. Mencetak string, tanda petik, selamat belajar algoritma dan pemrograman, tanda petik, ke piranti keluaran. Menentukan nilai terbesar dari bilangan bulat yang dibaca dari piranti, masukkan dan menuliskan hasilnya ke piranti keluaran. Sekian dari presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata pengucapannya yang terlalu cepat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.